kita bahas secara menyeluruh. Mari, yang pertama, yang paling kecil. Dalam pembentukan karya seni, titik sangat berarti dan tidak bisa diabaikan. Karena banyak karya seni rupa dibentuk dan dibangun oleh titik-titik, dan tanpa titik-titik, karya seni rupa tidak lengkap. Titik-titik, jika berkelompok, akan membuat sebuah konfigurasi bentuk yang memberikan makna tersendiri. Dan jika berdiri sendiri, ada arti tersendiri. Tetapi, jika garis titik, maksud saya, berderet lurus saling menyambung secara kontinu, maka akan jadi sebuah garis yang lurus dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu arah ke arah yang lain. Nah, ini titik berderet secara lurus akan menjadi sebuah titik, sedangkan yang sebelah kiri, jika titik berkelompok, akan membentuk sebuah konfigurasi yang memberikan makna tersendiri secara visual yang berbeda dari titik sendiri, titik garis lurus, ataupun dengan yang ini, titik yang berkelompok. Dan titik-titik berkelompok ini akan memberikan bentuk tersendiri yang baru, sehingga memberikan makna yang baru juga. Yang kedua, garis. Garis adalah tanda atau jejak memanjang yang menandai hubungan antara dua titik atau lebih. Hubungannya dengan garis dibentuk oleh titik-titik yang saling berdekatan, saling berhubungan secara kontinu dari satu arah ke arah yang lain, sehingga akan membentuk sebuah garis yang lurus. Secara kontinu, titik-titik saling sambung menyambung dan membentuk sebuah garis, dan artinya atau maknanya berbeda atau berubah. Bukan lagi titik, tapi sudah menjadi garis. Garis pun sangat berarti dalam membentuk sebuah karya seni, karena banyak karya seni yang dibentuk atau dibangun dengan unsur garis. Macam-macam garis. Di sini ada garis mendatar atau horizontal, mempunyai makna atau karakter keluasan, lapang atau kelapangan, dan lega. Dan makna lain dari garis horizon adalah damai, tenang, stabil, bahkan secara keras dikatakan bahwa itu adalah mati. Berikutnya, ada contoh garis yang mendatar itu, ya, ada yang hitam, merah. Ya. Yang kedua, garis vertikal atau berdiri atau tegak. Ya, ini contohnya yang merupakan gabungan dari titik-titik yang saling berhubungan, berdekatan secara kontinu, maka akan membentuk sebuah titik yang menyatu, tidak putus, yang disebut dengan garis. Nah, ini adalah contoh garis yang tegak atau vertikal. Maknanya, garis vertikal adalah menggambarkan aspirasi ketuhanan. Punya nilai tegak, kokoh, pancek, ajeg, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Dia punya prinsip. Yang ketiga, garis zigzag. Garis zigzag seperti dilihat contoh, ini adalah garis naik, turun, ya, dibentuk sama oleh titik-titik yang saling berdekatan, tetapi arahnya adalah belok-belok secara tajam, ya. Naik turun, atau kalau tegak adalah kiri kanan, ya. Dengan tegas, ya. Beloknya tajam, punya sudut yang runcing. Garis zigzag mempunyai makna atau karakter yang berkesan dinamis dan penuh energik.
Yang keempat, garis lengkung mengarah ke atas, mengesankan rasa kegembiraan. Ya, ini contoh. Ya, jika garis lengkung ke atas, ya ini kesannya gembira. Ibarat kalau kita lihat garis bibir, maka garis bibir ini ujung-ujungnya ke atas naik, maka kesannya gembira, senyum. Ya, sudut bibir, sudut mulut itu kiri kanannya naik ke atas. Ya, itu kegembiraan. Ya, lain halnya dengan yang garis bibirnya melengkung ke bawah, itu cemberut. Ya, itu sedih. Itu. Ya, seperti dicontohkan oleh garis yang berikutnya, yang kelima, ya, yaitu garis lengkung mengarah ke bawah, mengesankan rasa kesedihan, ya, kesal, ya, kecewa, ya, tidak lagi gembira atau senyum, tapi cemberut. Kalau digambarkan dengan garis bibir kita, garis mulut kita, ya, bentuknya melengkung ke bawah. Ujung-ujung kiri kanan mulut itu ke bawah. Kesannya kesedihan. Berikutnya adalah gabungan dari melengkung ke atas dan ke bawah, yaitu adalah garis bergelombang. Mengesankan pada perasaan santai dan menyenangkan atau tenang. Bergelombang yang lembut itu kesannya tenang. Ibarat air yang bergelombang lunak, itu tenang, ya, ya, menyenangkan atau santai. Lain dengan halnya kalau garisnya terjal, ya, curam, lengkungnya ke atas curam, menunjukkan ketakutan, ya, kekhawatiran, ketegangan, ibarat ombak yang besar. Lanjutkan yang ketiga, yaitu unsur bidang. Bidang merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih satu buah garis. Permukaan sebuah kertas yang bisa diperlebar ke semua arah. Bidang memiliki ukuran panjang dan juga lebar yang juga diberi nama dengan menyebutkan sebuah titik-titik sudut dari bidang tersebut ataupun huruf dan juga seterusnya. Seperti contoh di dalam pelajaran matematika, sudut-sudut itu beri nama A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud oleh nama-nama sudut. Bidang adalah akibat adanya pertemuan bentuk, ya, dari garis atau pertemuan dari bidang-bidang tadi akan berupa bangun. Pertemuan beberapa garis tadi saling berhubungan, saling membatasi, dan jadilah sebuah bidang. Seperti contoh di bawah, ini ilustrasinya, yaitu kotak-kotak ini adalah bidang-bidang persegi, adalah pertemuan dari garis-garis. Ya. Ujung-ujungnya saling bertemu dan saling menutup, maka jadilah bidang segi 4. Digambarkan di sini ada kotak segi 4, persegi panjang dan segi 3, ya. Segi 8 ada elip. Yang kotak-kotak itu adalah dibangun oleh garis-garis setiap sisinya dan sudutnya bisa diberi nama A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir, ya, yang di bawah sebelah kanan itu adalah bentuk elif. Nah, ini adalah bentuk elif atau lonjong. Nah, ini bidang juga. Gitu. Ini adalah bentuk-bentuk dasar, atau maaf, bidang-bidang dasar, ya, atau basic shape, ya, yang sangat penting di dalam sebuah karya seni rupa. Berikutnya adalah bentuk. Bentuk adalah ruang yang bervolume dibatasi oleh permukaan garis dan membatasi bentuk itu sendiri. Nah, ini digambarkan
adalah bentuk silinder atau bentuk tabung. Biasa disebut dengan bangun. Di atasnya ada lingkaran, di bawah juga lingkaran, ya. Dibungkus, dibalut dengan kulit silindernya. Berikutnya adalah contoh bentuk kubus. Ya, kubus dibangun oleh garis-garis yang membatasi bidang-bidang membangun sebuah kubus. Bidang itu terdiri dari bidang segi 4, yaitu terdiri dari 6 bidang. Berikutnya adalah warna. Warna merupakan elemen seni rupa atau elemen rupa yang sangat penting dan bermakna di dalam memberikan pesan atau nilai di dalam pengungkapan sebuah karya seni. Kenapa warna dikatakan sangat penting? Karena warna adalah hal yang sangat menarik. Membuat sebuah karya seni menjadi menarik atau membuat bentuk menjadi menarik. Sebuah bentuk menjadi menarik jika diwarnai. Contoh, di alam, bentuk bunga kurang menarik jika bunga itu tidak berwarna. Dan warna itulah juga yang menarik serangga-serangga untuk mendekatinya dan melakukan penyerbukan guna pelestarian jenis tumbuhan itu sendiri atau bunga itu sendiri. Di mana Tuhan menciptakan bunga itu berwarna-warni sehingga serangga akan tertarik. Dan kita pun manusia senang melihat bunga yang berwarna-warni. Itulah peranan warna di dalam alam. Di dalam seni rupa, warna tidak kalah pentingnya. Nah, sebuah warna jika saling berdekatan itu saling mempengaruhi, saling bias ya, antara warna satu dengan warna lain. Nah, jika satu warna tidak dibatasi oleh warna yang lain, maka akan terjadi saling bias dan saling mempengaruhi. Misalkan warna yang saling kontras, maka akan saling mengalahkan dan saling ingin menonjolkan diri kalau makhluk hidup. Ya, jadi saling mempengaruhi. Nah, untuk menetralisirnya maka harus dibatasi oleh warna-warna netral, yaitu diberi warna netral hitam, putih, atau abu-abu. Mari kita bahas jenis-jenis warna. Jenis-jenis warna menurut teori warna dalam seni rupa, di sini yang paling sederhana sekali dan Anda sudah kenal sejak SMP mungkin jenis-jenis warna itu. Di antaranya adalah warna primer, yaitu yang terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Iya, betul, pintar. Warna primer adalah warna yang tidak bisa dihasilkan oleh percampuran warna-warna lain, sehingga itu sangat primer atau dasar. Dikatakan primer, ya, warna dasar itu tidak bisa dicampur atau dihasilkan dari warna-warna yang lain. Berikutnya, warna apa? Iya, betul. Berikutnya, yang kedua adalah jenis warna yang tidak asing lagi bagi kalian, ya, yaitu warna sekunder. Iya, inilah warna sekunder. Pengertiannya apa? Iya, warna sekunder adalah warna hasil campuran antara dua warna primer atau dua warna pokok. Jika dua warna pokok atau warna primer dicampurkan, maka akan menghasilkan warna sekunder atau warna kedua. Bila merah dan kuning dicampur, maka akan menghasilkan warna sekunder. Kuning dan biru dicampur menghasilkan warna sekunder juga. Yang ketiga, warna apa? Tersier. Betul. Warna tersier adalah warna campur warna primer dengan sekunder atau sekunder dengan sekunder.
Warna ketiga adalah warna netral, yaitu diantaranya adalah apa? Putih, hitam, dan abu-abu. Betul. Ya. Nah, kenapa dikatakan warna netral? Karena warna putih, hitam, dan abu-abu ini adalah warna yang bisa menetralisir warna-warna lain ketika dicampurkan atau didekatkan, sehingga warna-warna tidak terlalu cerah, tidak terlalu terang, tidak terlalu kontras, dan bisa meredam kekontrasannya, atau cahayanya bisa diredam sehingga menjadi lembut, halus, dan bisa menyatu dengan yang lainnya. Ada beberapa pendapat tentang warna netral ini, putih dan hitam ini, bahwa putih itu bukan warna atau hitam itu bukan warna karena putih adalah siang hari, hitam adalah gelapnya malam hari. Tetapi ada pula yang mengatakan putih dan hitam itu adalah warna, sah-sah saja. Itu akan lebih jauh dibahas tentang teori warna yang lebih dalam, dan Anda bisa mencari dari berbagai sumber untuk mendalami warna-warna ini. Nah, berikutnya kita akan kembali ke pelajaran SMP, yaitu mengenai lingkaran warna. Dan ini juga Anda sudah kenal di SMP, ini hanya memperdalam saja, dan mudah-mudahan bisa mengingatkan serta kita bisa mempraktekkan sekilas teori, lalu nanti kita akan praktek mencampur warna dan mengaplikasikannya di dalam karya seni rupa kita. Ya, berikutnya kita akan mencoba membawa teori-teori tentang pencampuran warna. Yang pertama, di sini ada warna primer. Tadi apa saja warna primer itu, anak-anak? Ya, betul. Warna primer itu adalah warna pokok, ya. Warnanya adalah yaitu merah, kuning, dan biru. Pintar masih ingat ya, gitu. Nah, ini adalah warna-warna primer. Nah, warna primer ini tidak bisa diciptakan dari campuran warna-warna lain, gitu. Dan diharapkan Anda bisa mencampur warna primer menjadi warna-warna sekunder dan tersier. Berikutnya, kita praktekkan percampuran. Tolong diingat, merah, di sini ada merah. Ya. Ya. Jika ditambah dengan atau dicampur dengan kuning, maka apa hasilnya? Iya, betul, orange. Ya. Hasil percampuran warna merah dan kuning itu akan menjadi oranye. Gitu. Yang kedua, kuning dan biru. Ya, jadi kuning dicampur dengan biru, maka hasilnya adalah apa? Betul, adalah warna hijau. Yang ketiga, warna biru dicampur dengan warna merah, maka hasilnya apa? Iya, pintar semuanya, adalah ungu atau purple atau violet. Nah, anak-anak semua, yang di atas ini adalah warna primer, yang di bawah ini hasil campurannya adalah warna sekunder. Ya, kita akan sedikit menyinggung masalah lingkaran warna, ya. Tidak akan terlalu jauh untuk lingkaran warna, ya. Ya, yang pertama, lingkaran warna di sini disebutkan ada warna primer dan ada sekunder dan ada campuran warna sekunder. Ya, di sini ada primernya, ada merah, biru, dan kuning. Nah, antara kuning dengan merah di situ ada campuran orange. Yang di tengah ada oranye. Oranye itu adalah warna sekunder. Ya. Nah, sekarang antara merah dan oranye itu adalah merah oranye. Nah, sekarang antara merah dan biru itu dicampur menjadi violet. Nah, warna violet itu adalah warna sekunder. Nah, di antara merah ya, dengan violet ada red violet atau merah violet, merah ungu. Nah, yang lebih dekat ke merah maka disebutnya merah dulu ya penyebutannya. Ya, lebih merah jadi merah dulu. Yang lebih biru, biru dulu. Nah, contoh ini biru violet ya. Blue violet. Nah, karena lebih biru begitu.
Nah, itu warna tersier atau warna intermediate begitu. Nah, antara biru dengan kuning di tengah campurannya adalah hijau, maka hijau ini adalah sekunder. Nah, sekarang antara hijau dengan biru, ya, di antaranya adalah warna intermediate, yaitu di sini biru hijau atau blue green. Ya. Nah, warna intermediate itu adalah warna tersier. Nah, antara hijau dengan kuning ada kuning hijau. Ya, lebih ke kuning, jadi kuning dulu nyebutnya, yellow green. Ya. Nah, itu warna-warna hubungan antara warna primer, sekunder, dan tersier. Ya, posisi pada lingkaran warnanya. Ya, sepintas saja, tidak terlalu jauh, ya. Oke, di sini ada warna-warna primer dan sekunder, ya, serta tersier, di mana diposisikan dengan warna lain atau di tengah, yaitu putih, ya. Nah, putih di situ adalah fungsinya adalah untuk mencampuri warna-warna yang ada dengan tujuan menambah terang, ya, atau menambah intensitas cahayanya. Jadi, jika satu warna ditambah intensitas cahayanya atau ditambah intensitas putihnya, terangnya, maka akan menjadi terang atau lebih terang. Ada kuning, kuning muda, kuning lebih muda lagi, sampai kuning yang paling muda sekali dan sampai ke putih. Nah, itu adalah karena pengaruh atau campuran warna putih. Intensitas putihnya yang bertambah. Semakin ke tengah, semakin terang. Nah, ini lingkaran warna ini disebut lingkaran warna tints. Ya, jadi, lingkaran warna yang terdapat atau dicampur dengan warna putih itu adalah lingkaran warna tints. Sedangkan kalau lingkaran warna yang dipengaruhi oleh warna hitam atau abu-abu, maka itu lingkaran warna shade. Ya, sepintas saja ya. Itu lebih jauh lagi nanti bisa Ananda bereksplorasi ya, lebih jauh dari berbagai sumber. Berikutnya, unsur yang keenam adalah tekstur. Unsur tekstur adalah unsur yang sering kita temui, yaitu merupakan kualitas dari suatu permukaan yang memiliki sifat-sifat lembut, kasar, licin, lunak, atau keras. Bisa dikatakan juga nilai raba pada permukaan suatu benda. Nah, jadi nilai raba di sini adalah jika diraba punya nilainya, apakah itu kasar, lunak, licin, dan seterusnya. Itu dikatakan nilai raba. Nah, tekstur di dalam seni rupa bisa dikelompokkan atau bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Apa saja, Ananda? Ya, menurut apanya? Ya, betul. Itu pintar ya, masih ingat. Oke, kita perdalam lagi. Ya, yang pertama, tekstur menurut sifatnya. Dibagi dua, yaitu tekstur yang bersifat halus, dan yang kedua, tekstur yang bersifat kasar. Yang kedua, menurut tampaknya, atau penglihatannya, atau visualnya, yaitu dibagi dua, ya, yaitu ya, tekstur dengan tampak nyata, disebut juga tekstur raba. Yang kedua adalah tekstur yang tampak tidak nyata, yaitu disebut tekstur semu, ya, atau tekstur lihat, dinamakan tekstur lihat juga. Nah, tekstur nyata itu adalah jika kelihatannya kasar, diraba itu kasar juga. Tetapi kalau tekstur semu itu kelihatannya kasar, tapi diraba tidak kasar. Ya, jadi seolah-olah semu atau menipu, yaitu disebut tekstur semu atau tekstur lihat saja, begitu. Nah, gitu. Ya, sebagai contoh, ini, ya, background ini adalah kelihatan kasar, tapi kalau kita pegang itu tidak kasar, ya.
yaitu tekstur semut. Tapi kalau benda sebenarnya itu tekstur nyata. Kenapa? Kalau dipegang dia kelihatannya kasar, pegang kasar gitu. Mari kita lanjutkan dengan unsur yang ketujuh, yaitu ruang atau space. Pengertiannya adalah ruang adalah wilayah, bidang, atau keluasan, ya, di mana keluasan itulah yang dimanfaatkan atau dikelola di dalam sebuah karya seni sehingga memberikan makna yang bermakna tersendiri atau bermakna khusus sesuai dengan konsep penciptaan seorang seniman. Macam-macam ruang, ya, jika ditinjau dari isinya, ya. Jadi kalau menurut isinya, ruang itu dibagi menjadi dua. Ada ruang apa? Iya. Tuh, yang pertama adalah ada ruang positif dan yang kedua adalah ada ruang negatif. Ya, udah jelas ya, ruang positif itu adalah ruang ada, ya. Ruang isi gitu. Kalau negatif adalah ruang tidak ada, ruang tidak berisi, begitu. Nah, penjelasannya, ya, ruang positif adalah ruang yang berisi yang dibatasi oleh tepi ruang kosong. Jadi ruangan itu ada isinya gitu. Apakah warna atau apa saja, ya, itu ada isinya. Sedangkan ruang negatif itu adalah ruang yang kosong, yang tidak berisi. Ruang yang berupa atau berada di dalam ruang positif, di mana di dalam ruang positif ada bagian yang kosong, yang tidak berisi. Itu dinamakan ruang negatif. Kedua ruang ini sangat penting dan besar manfaatnya untuk kepentingan desain. Di dalam seni rupa atau desain komunikasi visual, itu ruang positif dan negatif sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna sekali. Ya. Sebagai contoh, seorang desainer logo akan bisa membuat desain logo dengan mudah sekali dengan memanfaatkan ruang negatif dan ruang positif. Perhatikan contoh berikut. Ya. Di sini adalah ada yang dinamakan Rubin Vase, dikembangkan oleh Edgar Rubin, seorang seniman dari Denmark, di mana dia membuat sebuah penelitian tentang ruang positif dan ruang negatif ini untuk mengidentifikasi persepsi visual, ya, yang ditimbulkan dari penglihatan terhadap subjek tertentu. Penelitiannya itu divisualkan dengan sebuah yang bernama Rubin Vase atau pas Rubin. Ya, jadi pas bunga, boleh katakanlah pas bunga Rubin. Nah, ini adalah pas bunga Rubin, ya. Pas bunga Rubin ini akan memberikan persepsi yang berbeda jika ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita tinjau dari sudut pandang ruang tadi, yaitu ruang positif. Maka ruang positif ini akan bisa memberikan persepsi, gambar ini memberikan persepsi kepada kita bahwa ini adalah ruang positif yang berbentuk pas bunga. Ya, bisa diamati. Ini pas bunga ya, anak-anak semua. Ya, pas bunga yang berdiri ya, yang kita milih. Sedangkan dari sudut penglihatan atau sudut pandang ruang yang lain, yaitu jenis ruang yang negatif tadi, maka pas bunga ini akan berubah persepsinya bagi visual kita, visual manusia, ya, bukan positif, bahwa bukan pas bunga itu, tetapi dari sudut ruang negatif, maka di situ adalah bukan pas bunga lagi, tetapi adalah yang berwarna putih, yaitu dua wajah yang saling berhadapan. Nah, jadi kalau ruang positif, kita meninjau dari sudut rupa positif. Kalau ruang negatif, kita tinjau dari sudut rupa negatifnya, yaitu yang tidak ada isinya, yaitu yang putih, itu tidak ada isinya. Ya, itu negatif. Nah, maka kalau kita tinjau dari ruang negatif, maka akan kita bisa menafsirkan bahwa ada dua wajah yang saling berhadapan. Wajah apa? Ruang apa? Ruang negatif. Jadi dua wajah negatif gitu. Nah, ini dua sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang ruang positif dan negatif. Inilah Rubin Vase atau pas bunga Rubin. Iya. Berikutnya adalah contoh pemanfaatan ruang positif dan ruang negatif di dalam desain. Di dalam membuat desain
logo, maka desainer bisa memanfaatkan ruang positif dan ruang negatif ini. Di antaranya adalah kita bisa melihat di sini gambar pertama adalah itu dengan ruang positif, Spartan itu ruang positif semua, ya, ya, itu ruang positif, ya. Dan ada beberapa yang lain, yaitu yang bisa dibangun dengan ruang positif. Nah ini kalau Black Cat itu adalah ruang negatif, ya. Ini juga ruang negatif, Cock juga ruang negatif, Storm juga ruang negatif. Nah, kalau Shark Towers ini adalah ruang positif dan negatif. Nah, di mana ruang negatifnya itu adalah ombak air. Ya, ombak airnya itu negatif kan. Ya, gelombang airnya di bawah perahu, di bawah kapal itu. Nah, itu di atas juga negatif. Nah, ini ruang positif dan negatif. Positifnya adalah gelasnya, yang negatifnya adalah airnya. Ya, di dalam gelas itu adalah negatif. Nah, ini logo E. E di sini adalah positif, nah, dan yang E putih itu negatifnya. Nah, dibedakan di sini, ya, di mana E positif itu ada berbayang, ada bayangannya, sedangkan yang ruang negatifnya atau E negatif itu tidak ada bayangannya. Nah, itu ada E, ya, saling berbelakangan begitu. Nah, itu adalah desain logo, pemanfaatan dari ruang positif dan negatif di antaranya. Banyak manfaat atau ketentuan yang manfaat yang bisa diambil digunakan dari ruang positif dan negatif ini. Ya, demikian tadi pemanfaatan ruang positif dan negatif. Kita lanjutkan dengan unsur ke-8, yaitu irama. Irama adalah kesan perasaan atau gerakan dari hasil pengorganisasian atau pengelolaan unsur-unsur seni rupa. Jadi, artinya, irama ini adalah kesan yang ditimbulkan atau kesan perasaan yang ditimbulkan oleh visual, penglihatan mata kita, dari bentuk-bentuk atau rupa-rupa yang dibuat oleh seorang seniman. Jika kita melihat sebuah rupa atau bentuk yang memiliki perbedaan-perbedaan naik turun, tinggi rendah, besar kecil, itu akan memberikan kesan kepada kita ada kesan gerakan atau perubahan, ya, gerakan perubahan atau irama itu, ya, akan terasa oleh kita, dan di dalam seni rupa disebut adalah unsur irama. Nah, ini sebagai contoh, ya, ini ada bentuk segitiga, ya, segitiga, ya, yang berdiri, ya, ada segitiga yang terbalik, di atasnya selang-seling. Nah, dengan selang-seling ini adalah ada memberikan kesan irama bergantian, ya, bawah atas bawah atas bawah atas itu, ya. Nah, itu ada semacam ada gelombang irama, ya, naik turun naik lagi turun lagi. Nah, itu adalah irama yang ditimbulkan dari bentuk sederetan bentuk segitiga, ya. Walaupun tidak ada yang terbalik, juga sudah memberikan irama juga, ya, gitu, ya. Gitu. Ya, berikutnya contoh, kalau tadi segitiga, sekarang segitiga dengan segi empat, segitiga, segi empat, segitiga, segi empat, segitiga, segi empat, ya. Dengan pergantian itu ada berbeda, ya, terjadi perubahan naik turun, ya. Itu. Nah, ada perbedaan tinggi rendah, ya, perbedaan besar dan kecil, itu memberikan kesan irama atau pergerakan, dan itu mempengaruhi visual kita dan akan membangkitkan perasaan kita, yaitu perasaan ada irama, ya, di dalam hati kita, di dalam image kita, di dalam pikiran kita, ya. Jadi pikiran kita bisa terbawa dengan adanya besar kecil, ya, itu akan terjadi kesan irama. Ini hanya baru dua bentuk, belum lagi dengan besar kecilnya, ukurannya, belum lagi dengan warnanya. Ya, selanjutnya kita akan ke unsur yang ke-9, yaitu gelap terang. Nah, gelap terang ini adalah hubungannya dengan tadi, kita kembali lagi hitam dan putih. Ada yang mengatakan bahwa putih itu adalah terangnya siang, dan gelap itu adalah hitam itu adalah gelapnya malam. Nah, gelap terang adalah unsur yang sangat penting di dalam karya seni rupa karena bisa memberikan kedalaman, bisa memberikan kesan ruang atau space dan dimensi, dan seolah-olah kesan itu menjadi 3 dimensi dengan adanya gelap terang. Nah, sebuah karya tanpa gelap terang akan terasa flat, begitu. Nah, gelap bisa dibuat dengan ketebalan, ya. Terang bisa dibuat dengan tipis, ya, barisan yang tipis. Ya, ini adalah
contoh gambar yang menggunakan unsur gelap terang. Lukisan wajah ini dibuat dengan pensil hitam, ya, di mana kita harus memperhatikan arah datangnya cahaya. Disitulah sisi yang terang, sedangkan arah perginya cahaya itu adalah sisi yang gelap atau bayangan. Nah, kita buat tebal dan tipis ini sesuai dengan tebal dan tipisnya. Nah, iya. Ya. Ini adalah memanfaatkan gelap terang ini dimanfaatkan untuk menimbulkan kesan dimensi atau kedalaman. Begitu. I read somewhere that King Sunny Ade had stated that he heard a piece of music and knew immediately that it was my sound. And that comment blew me away because to me the greatest. Di sini ada bayangan di bawah yang kurang cahaya, maka akan dibuat lebih gelap. That's what I'm working for. That's my goal is to come Ya, up with something. dijelaskan gelap terang adalah efek pencahayaan yang diberikan pada karya seni rupa. Jadi efek gelap terang ini adalah efek pengaruh dari kekuatan cahaya, di mana cahaya itu akan menerpa objek sesuai dengan intensitasnya. Unsur gelap terang paling sering dijumpai ketika menggambar. Nah, ini menggambar terutama gambar hitam putih, ya. Itu harus mengaplikasikan unsur gelap terang. Pencahayaan yang dimaksud adalah bayangan sisi gelap dan sisi terang. Sisi yang terkena cahaya, ya, atau sisi yang cahaya itu sisi terang, biasanya tergantung pada arah datangnya cahaya. Jadi arah datang cahaya itu adalah sisi yang terang. Nah, di sini sisi pipi kanan itu adalah terang karena cahaya dari arah kanan objek. Gitu. Sedangkan sisi gelap ada sisi kiri objek karena itu terhalang, ya, terlindung, dia lebih gelap, ya, daripada sisi kanan atau pipi kanan. Nah, itu lebih gelap, ya, ini lebih gelap, ya, gitu, karena cahaya dari kanan objek, gitu. Nah, ini cahaya dari sini, ya, arah cahayanya. Nah, sisi kiri itu adalah sisi gelap atau bayangan yang gelap, ya. Tetapi walaupun di sebelah kanan ini ada sisi bayangan rambut ini terhalang oleh rambut, ini ada juga. Ya. Sisi yang terkena cahaya diberi arsiran atau warna yang tipis atau terang, dan sebaliknya sisi yang gelap adalah sisi yang diberi arsiran kuat, gitu. Berikutnya contoh gambar yang memanfaatkan unsur gelap terang. Pada gambar dasar atau bentuk-bentuk dasar ini, kita harus bisa mengaplikasikan gelap terang ini agar gambar benda itu kelihatan pejal atau berisi atau memiliki dimensi atau ketebalan atau ruang. Maka kita perhatikan yang pertama adalah arah datangnya cahaya. Konsep kita adalah cahaya dari mana? Benda yang kena cahaya itu dibuat lebih terang atau tipis mengarsirnya, ya. Ini dari sebelah kiri atau sebelah kiri kita cahayanya, ya, maka lebih terang. Sedangkan sebelah kanan itu lebih gelap, nah, sisi gelap, ya, gitu. Nah, arah bayangan itu adalah ke arah perginya cahaya, ya. Maka sebelah kanan adalah ada bayangan. Nah, selain gelap terang pada benda, juga pada bayangan tadi, juga pada background. Nah, background dibuat gelap agar kesan benda itu timbul atau hidup, begitu. Nah, cahaya dari kiri sini, ya, dari kiri kita, ya. Nah, itu lebih terang sini, ya. Nah, sedangkan ini bayangan, ya, sebelah kanan, ya. Ini ada gelap, bagian sisi gelap, ada bayangan, ya, itu. Ya, inilah gambar bentuk dasar atau bentuk bangun ruang. Berikutnya contoh kedua, ya, ini aplikasi pada benda-benda di dapur, ya, atau pada buah-buahan, ya. Di sini ada wadah, ada kendi, ada piring, ada buah-buahan, ada juga kain, ada juga meja. Nah, konsep cahaya ini datangnya dari sebelah kanan kita, ya. Nah, dari sebelah kanan situ. Itu yang pertama.
maka sebelah kanan benda itu akan terang dan bayangan ada di sebelah kiri benda. Nah, ada bagian benda yang gelap. Nah, ya ada kain, lipatan-lipatan kain atau drapery kain namanya, itu harus ditimbulkan, ya, begitu. Ya, ini ada contohnya. Ada gelap terang. Nah, background juga dibuat lebih gelap supaya lebih menonjol, lebih hidup bendanya. Nah, contoh ketiga ini adalah pada teko. Ya. Nah, ini konsep cahaya sama dari sebelah kanan juga, sebelah kanan kita, ya. Di sini sebelah kanan itu dengan sangat terang sekali, ya. Sebelah kiri agak gelap dan bayangan itu ke sebelah kiri, ya. Nah, ini bayangan di bawah, ya. Dan bagian di belakang juga agak digelapkan, di belakang yaitu pada background, ya, biar hidup bendanya, gitu. Demikian contoh bentuk benda atau bentuk dasar dan bangun dasar serta pada benda-benda alat dapur, alat rumah tangga dengan pengaruh gelap terang, ya, pencahayaan. Dengan unsur gelap terang, objek tampak nyata. Dimensi kepejalan, ruang atau deep, kedalaman, bayangan dibuat sedemikian rupa sehingga gambar tampak realistik. Berikutnya, mari kita lanjutkan pada unsur yang ke-10. Unsur apa yang ke-10? Iya, betul. Unsur penekanan atau unsur aksentuasi. Nah, penekanan atau aksentuasi di dalam sebuah karya seni, terutama seni rupa, 2 dimensi, itu sangat penting. Kenapa? Karena disitulah pusat perhatian atau point of interest atau center point di dalam sebuah karya. Jadi dalam sebuah karya tidak harus semuanya sempurna. Boleh di sekelilingnya dengan goresan yang kurang sempurna, ya. Tapi bagian-bagian yang penting disempurnakan. Itulah aksentuasinya. Penekanan disebut juga aksentuasi, ya, begitu. Nah, di sini karya boleh bagian tertentu disempurnakan, bagian yang lain sekelilingnya yang tidak penting itu tidak harus sempurna. Maka penekanan ada pada karya yang disempurnakan. Bagian apanya? Misalkan karakter yang utamanya. Misalkan kita menggambar kakek-kakek. Maka wajah seorang kakek-kakek itu harus ditampilkan sedemikian rupa, disempurnakan. Sehingga muncul karakter kakek-kakeknya gitu. Ya, bukan background-nya atau bajunya yang terlalu sempurna, tapi adalah wajah kakek-kakeknya sehingga sempurna tampak karakter kakek-kakeknya. Penjelasannya, penekanan adalah penyajian unsur pembeda pada satu ungkapan rupa agar tidak berkesan monoton dan membosankan. Unsur aksentuasi dapat dibuat dengan warna yang kontras, dengan bentuk yang berbeda, atau irama yang berbeda dari keseluruhan ungkapan. Jadi bisa dibentuk atau dibuat dengan apa tadi? Warna, bentuk, atau irama yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya tidak monoton kesannya. Jadi supaya tidak membosankan. Berikut contoh gambar yang memiliki aksentuasi. Kita lihat di gambar satu ini. Ada garis-garis, ya, garis-garis ya, kecil. Kalau hanya garis-garis kecil akan monoton. Tetapi supaya tidak monoton, maka harus ada satu garis yang besar, yang tebal. Nah, ini tujuannya adalah untuk sebagai aksentuasi atau penekanan. Jadi dengan adanya garis besar ini atau garis tebal ini, maka tidak monoton karena ada aksentuasi. Jadi disitulah pusat perhatiannya atau penekanannya atau aksentuasinya dari gambar garis-garis tadi, sehingga tidak monoton. Ya, aksentuasi melalui ukuran. Di antaranya beberapa garis tipis, terdapat satu garis yang tebal. Nah, jadi aksentuasi tadi bisa dibentuk dengan ukuran yang lebih tebal atau berbeda dari ukuran yang lain. Yang kedua, ya, contoh yang kedua, di sini ada bentuk-bentuk lingkaran kecil, lingkaran yang agak besar, dan lingkaran yang lebih besar. Nah, di sini ada aksentuasi di sebelah mana? Iya, pada bagian lingkaran yang besar. Maka pusat perhatian ada yang pada lingkaran yang paling besar. Nah, ini adalah salah satu bentuk aksentuasi dengan memberikan ukuran yang berbeda. Sehingga gambar tidak monoton. Gambar tidak monoton dan tidak membosankan.
Dengan kata lain, atau penjelasan dari gambar kedua, aksentuasi bisa dibuat melalui ukuran di antara beberapa lingkaran kecil dan sedang, terdapat satu lingkaran yang sangat besar. Nah, maka aksentuasinya adalah pada lingkaran yang sangat besar. Berikut contoh gambar yang memiliki aksentuasi dengan unsur yang lain, yaitu unsur warna. Nah, di sini ada garis-garis abu-abu, ya, ada yang tumpang tindih, ya. Pertumpangan atau irisan dari bentuk bidang abu-abu akan terdapat abu-abu yang lebih tua. Tetapi pada aksentuasi dibuat dengan warna yang lain, yaitu kuning dan oranye. Ya, maka disitulah yang paling menarik sebagai pusat perhatiannya, yaitu ya irisan dari bidang abu-abu itu jadi kuning dan oranye. Disitulah yang menjadi menariknya. Di sini aksentuasi melalui warna, ya. Di antara bidang-bidang gradasi warna abu-abu terdapat dua bidang kecil warna kuning dan oranye. Nah, berikutnya ya, ada bentuk segi empat kecil-kecil, ya, saling beruntun. Dari sebelah kanan ada abu-abu, bidang abu-abu, ya. Di atas bidang yang kecil-kecil itu ada satu yang berbeda sekali, yaitu lingkaran. Selain bentuknya berbeda, lingkaran dan juga warnanya dibuat berbeda. Maka lingkaran besar berwarna oranye ini sangat berbeda dari bidang yang lain, dari bentuk yang lain. Maka disitulah aksentuasi. Inilah contoh aksentuasi melalui bentuk yang berbeda dan warna yang berbeda. Ya, di antara beberapa bidang bujur sangkar terdapat satu bidang lingkaran besar yang berwarna oranye. Jadi dua unsur, ya, ada bentuk dan warna.